penonton, coba didengarkan ini. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sekali lagi saya baca. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Berarti karena Paulus, Allah bisa melakukan mujizat. Iya. Lalu di mana Paulus ketika Allah menciptakan langit dan bumi? Itu pertanyaannya. Iya. Apakah ada dia di dalam itu atau dia lagi jalan-jalan ke negara yang lain? Ngeri juga. Jadi seolah-olah di situ Pak Dehe, seolah-olah Paulus yang memberikan mujizat ke Tuhan ya? Iya betul, di Kisah Para Rasul 19 nomor 11 ini. Iya. Iya, jelas di sini Paulus memberikan kekuatan kepada Allah supaya Allah bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu kata dia ya, bukan kata saya. Diperkuat dengan 1 Korintus 4 nomor 15 tadi itu. Ya, betul. Tadi dikatakan sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya betul. Nah, iya. Jadi itu Paulus ngaku bapak loh itu. Iya, jadi Paulus itu bapak dari orang-orang Kristen begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan menyimak sebuah perdebatan panas di Rum D.H. Waruwu. Ketika seorang Kristen secara terbuka menolak ajaran Paulus, itulah dia, namanya D.H. Waruwu. Diskusi ini tidak lagi sekedar opini, melainkan adu data langsung dari Bible itu sendiri. D.H. Waruwu tampil tanpa basa-basi, membacakan ayat demi ayat untuk membongkar fakta yang selama ini jarang disuarakan. Menurut penuturan ataupun ayat yang dibongkar oleh D.H. Waruwu, Paulus ternyata mengklaim diri sebagai bapa bagi jemaat atau bagi umat Kristen. Pernyataan ini memantik kontroversi besar karena bertabrakan dengan ajaran Yesus yang melarang pengkultusan manusia. Apakah ini bukti bahwa ajaran Paulus memang menyimpang dari ajaran Yesus, ataukah selama ini umat Kristen hanya menerima doktrin tanpa pernah mengujinya? Nah teman-teman, saksikan bagaimana Pak D.H. Waruwu membuka tabir yang selama ini ditutup rapat oleh para pendeta dan teolog gereja. Saya minta naik supaya bisa memberikan pemahaman kenapa kalimat ini sangat-sangat mengganggu ini. Betul. Coba Pak D.H. lihat juga di 1 Korintus 15 nomor 4 ya, kalau tidak salah, yang Paulus mengaku bapa itu. Ya, yang katanya bagaimanapun imanmu dia selalu bapa. Sebentar ya, Korintus berapa? Kalau tidak salah 1 Korintus 14 nomor 5 ya, apa 1 Korintus 15 nomor 4 ya? 1 Korintus, saya lupa, kayaknya kemarin saya catat nih tapi nggak tahu kemana. Coba ketik aja Pak Dehe di situ di HP-nya. Akulah yang menjadi bapamu. Oh iya, yang bapaknya semua itu, iya. Yang jelas itu surat Korintus itu, Paulus. Ya, memang saya bingung nih Paulus ini. Iya. Agak lain memang Paulus ini Pak Dehe ya. Iya. Biar aku cari dulu ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti kalau memang anak Pak Dehe, enggak apa-apa saya dibawa kalau memang sudah ada yang naik ya. Belum. Nanti saya ngomong itu. Kalau nggak ada tamu, nggak apa-apa naik. Saya kan bilang kalau nggak ada tamu naik siapa saja boleh. Nah, ada ini ketemu ayatnya 4:15. Saya cari dulu ya. Nah, betul kan? 1 Korintus 4 nomor 15 ya. Ya, 1 Korintus 4 nomor 15. Kata Paulus,
Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu ya, coba lihat itu, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, itu nyata, dia ngaku Bapak itu. Iya, jadi walaupun beribu-ribu dia mengatakan aku bapakmu. Kita tidak menghujat ya Pak De ya, tidak menghujat ya. Enggak, yang tertulis ini Bang, yang tertulis yang kita baca. Iya. Kalau ngehujat itu tidak tertulis lalu kita Kita mengadi-ngadi, sampaikan. ini jelas ya. Betul. Dulu Ditambah tadi data yang Pak De sebutkan itu yang di awal itu sudah klop itu. Makanya saya katakan bahwa Paulus ini lebih tinggi daripada Yesus. Makanya banyak pendeta yang mati-matian membela Paulus. Ya, pendeta bahkan menyiarkan di mana-mana bahwa jangan nonton live Padehe, sesat. Iya, karena berkurang pendapatan gereja setelah saya live. Banyak oten-oten yang membaca Alkitab, yang tadinya mereka simpan Alkitab itu mereka cari. Iya. Nah, mereka cari dan melihat apa yang ada di dalam kitab itu. Jadi timbul rasa pengen tahu Pak De ya. Ya, betul. Ibarat rock mini Bang, kita lihat itu pendek lalu apa isinya sesungguhnya. Jadi penasaran. Aduh, makanya Pak Pendeta. makanya kalau masih hidup Yahya Waloni, kebetulan meninggal beliau, saya datang. Maksudnya kalau beliau masih hidup, saya undang di live saya. Kan temanku tambah ngamuk itu Pak. Pak De tambah ngamuk itu barisan pendeta itu kalau begitu terjadi itu Pak. Ngamuk itu. Jauh bukunya. Wah, bisa Indro bunuh diri. Banyak langsung jemaat berkurang drastis itu. Berkurang. Bangnya. Ada bukunya. Otomatis Pak De kalau jemaat berkurang, cicilan mobil pendeta juga macet. Ya, oh nggak ada, ngambek dia, nggak mau ini sidir jemaat. Pendeta sekarang menyidir-nyidir jemaat, bahkan menyebutkan nama jemaat di atas mimbar loh. Nggak ada itu. Di dalam hukum agama, baik itu Kristen atau Islam atau agama apapun, itu tidak boleh berkhotbah itu menyebutkan nama-nama jemaatnya, menyindir. Apalagi kalau pendeta kan digaji sama jemaat mereka. Iya betul. Dikasih makan sama jemaat. Beraknya aja, berak pun dia di SPBU dibayar oleh jemaat. Jangankan yang lain. Saya berani ngomong karena nyata ini Bang. Fakta. Contohnya kita ke SPBU. Fakta. Saya jemaahnya saya bayar dia ke toilet walaupun hanya 2.000. Ya, betul. Tetapi ketika dia naik mimbar, dia menyindir kita. Iya. Makanya banyak pendeta yang stroke setelah selesai tugas. Coba cek abang-abang. Abang tinggal di mana ini? Kalau sekarang saya posisi ada di Jakarta Pak De. Coba lihat pendeta-pendeta di Jakarta banyak yang stroke gara-gara setelah jadi pendeta banyak penyakitan karena umat tidak ikhlas. Coba abang cek, ada pendeta yang sakit-sakitan di sana, pasti ada. Betul. Jadi bahasanya itu makan uang yang tidak halal Pak De ya. Iya, walaupun jemaat memberikannya secara sukarela, tetapi kan mereka memberikan kepada Allah kata jemaat. Tetapi dimakan sama pendeta. Iya, ada aja dosa-dosa mereka karena mereka
digaji lalu mereka menyindir orang-orang tersebut, kan tidak baik. Kata Tuhan di dalam Betul. Alkitab, jika menasihatin orang, datanglah kepadanya dengan 4 mata, hanya berdua, dan tegurlah dia. Itu firman Tuhan, tegur secara berdua, bukan membawa rombongan. Tapi kalau di gereja bagaimana Pak De yang terjadi? Yang terjadi di gereja khotbah pendeta, lalu dia mengatakan, oh saudara-saudara, jangan kita hanya menghabiskan waktu di gereja ini, kita hanya bikin bangku hancur, kita duduk karena kita datang ke gereja bukan mendengarkan firman Tuhan, tetapi main HP, ngobrol di gereja, begitu katanya. Lah, dia dia nggak tahu satu yang dia baca, satu yang dia khotbahkan. Habis itu Pak De, itu dibacakan daftar nama-nama yang belum bayar perpuluhan ya? Iya, itulah jeleknya, karena hanya oknum sebenarnya, hanya oknum yang melakukan itu, tetapi akhirnya semua pendeta kena. Contohnya DPJ mengatakan dibuang Alkitab, itu kan pendeta sesat juga itu dia, makanya dipecat. Dia dipecat dari karismatik. Oh, dipecat dia? Iya, saya dengar, makanya dia ngamuk terus itu. Kalau dia ngomong kan memaki-maki terus, Bang. Mana ada pendeta memaki-maki? Iya. Saya curiga pendapatan dia nggak ada, apalagi dia sakit-sakitan. Dia kan ginjal sakit-sakitan dia loh. Jangan-jangan salah satu penyebab dia itu jemaatnya marah, jemaatnya pecat dia itu gara-gara komalnya Pak De, mungkin dilihat. Ya, tapi kadang-kadang ada pendeta juga saling sikul, Bang. Kalau di tol dia saling mendahului. Waduh, kok bisa gitu ya? Lah kalau pendeta kan digaji, Bang. Enggak beda dengan ustaz sama haji, teman-teman saya di sini nggak digaji. Oh, digaji Pendeta ya? kan kerja, Bang. Kerja cuma 5 hari. Minggu doang kerja. Digaji, Bang. Digaji dari listrik, pulsa HP, kuota, kontrakan. Gaji 4 juta lebih. Kalau dia bertamu kepada abang memberikan dia makanan yang terenak. Contohnya bapak abang cuman kasih ayam, lalu kalau udah pendeta kasih sate guling, ayam bakar, ikan bakar. Karena nanti kau diceritakan loh, kalau dia nggak dikasih, diceritakan di gereja nanti kamu. Tapi oknum pendeta ini nggak semua. Oknum tapi banyak ya Pak De ya? Iya, oknum, makanya nama-nama mereka jelek akhirnya. Coba lihat DPJ, kan memaki-maki terus kerjaannya. Iya, DPJ pernah 2 kali dengan saya juga itu. Di 1 kali di komalnya Pak Dehe ini. Iya, Bang. Hilang suaranya. Begitulah abang-abang mereka itu. Mereka yang melakukan dosa akhirnya ikut-ikut yang lain. Jadi kalau ada seperti itu tadi Pak Dehe, itu memang itu pendeta sampaikan di gereja ya? Iya. Coba saya baca lagi ya, karena banyak penonton. Penonton, coba didengarkan ini. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Berarti karena Paulus, Allah bisa melakukan mujizat. Iya. Lalu di mana Paulus ketika Allah menciptakan langit dan bumi? Itu pertanyaannya. Iya. Apakah ada dia di dalam itu atau dia lagi jalan-jalan ke negara yang lain? Ngeri juga. Jadi seolah-olah di situ Pak Dehe, seolah-olah Paulus yang memberikan mujizat ke Tuhan ya? Iya, betul. Di Kisah Para Rasul 19 nomor 11 ini. Iya. Ya, jelas di sini Paulus memberikan kekuatan kepada Allah supaya Allah bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu kata dia ya, bukan kata saya. Diperkuat dengan 1 Korintus 4 nomor 15 tadi itu. Ya, betul.
Tadi dikatakan sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, betul. Nah, iya. Jadi Itu Paulus ngaku bapak loh itu. ya, jadi Paulus itu bapa dari orang-orang Kristen, begitu. Betul. Di perkataan Kalau memang Paulus tidak mengaku sebagai bapa, tidak mengaku sebagai Tuhan atau bapa, mungkin maksud Oten itu pendeta mungkin mempelintir itu katanya sebagai pengajar atau tokoh-tokoh lah. ya, Kenapa mesti dia ngomong bahwa aku yang menjadi bapamu? Ya, Eksplisit tertulis. ya tertulis. Dan yang jadi pertanyaannya adalah kenapa Paulus mengatakan hal itu? Kalau ajaran Yesus yang dia sampaikan, Yesus tidak pernah mengajarkan Paulus. Ya, ketemu pun nggak pernah, hanya melalui cahaya. Nah, itu dialah, Bang. Itu dialah. Makanya saya ini kurang percaya dengan perkataan beliau. Bahkan ini Pak Dehe. Pak Dehe pernah baca enggak dalam Bible, ada enggak datanya dalam Bible Yesus mengaku sebagai Bapa? Oh, nggak pernah ada. Yesus itu ada Bapa. Tidak ada kan? Di Yohanes. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan kamu di dalam aku. Itu segitiga yang saya katakan kemarin itu. Kalau kita sudah paham itu jadi ilmu hitam. Iya, karena kita sudah di dalam, Bang. Kita sudah di dalam. Di segitiga begini kita di dalam tuh. Sudah kita di tengah. Allah, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan kamu di dalam aku. Jadi kita sudah di dalam dan Roh Kudus sudah di dalam. Sudah tidak bisa itu ngapa-ngapain, Bang. Kekuatan manusia tidak bisa mengalahkan kalau sudah begitu. Tetapi itu bahasa Ibraninya baru bisa. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa. Bahasa aslinya. Begitu. Berarti Pak Dehe ini tidak setuju dengan narasi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau mereka katakan Maha Kudus, Tritunggal, jadi saya ingat ini Yesus Bapa Paulus nanti abang saya kan dia mengerti bahasa Ibrani. Nanti saya coba hubungi. Saya menanyakan kebenaran kata Paulus ini. Benar Bapa bukan yang dia sampaikan di Korintus itu? Iya. Iya, karena saya tidak bisa bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Beliau pendeta di mana Siantar. Dia bisa bahasa Inggris, Yunani, Ibrani. Jadi saya coba tanya dia, coba cari original teksnya ya. Ini. Ya betul. Takutnya si Paulus ini mengada-ngada dia. Atau mungkin juga yang menerjemahkan yang salah terjemahan. Ya. Lebih lanjut, Dehewaruwu membongkar praktek para pendeta pengepul perpuluhan, di mana hidup dan penghasilan mereka sepenuhnya bergantung pada gaji dari dana perpuluhan yang disetor jemaat gereja. Fakta ini membuka diskusi serius tentang arah pelayanan yang dinilai telah bergeser menjadi profesi bergaji. Tidak berhenti sampai di situ, Dehewaruwu juga menunjukkan ayat secara langsung dari Bible. Dari ayat tersebut terlihat sangat jelas bahwa Paulus mengaku dirinya sebagai bapa bagi umat Kristen. Klaim ini kembali memantik kontroversi besar karena dinilai bertabrakan dengan ajaran Yesus yang menegaskan hanya satu Bapa, yaitu Allah di surga. Diskusi ini pun berubah menjadi pembongkaran terbuka terhadap ajaran Paulus, praktek perpuluhan, dan peran pendeta yang selama ini jarang dipertanyakan. Ya, selamat pagi Pak Kebenaran, silakan on cam. Kayaknya tamu lama ini, saya ingat. Ya, Bu Pak Dehe, shalom. Iya, salam. Tapi Pak Dehe, saya izin turun ya Pak Dehe ya. Dilanjutkan Pak Dehe ya. Sudah ada tamunya ini. Saya turunkan. Oke.
Ya, terima kasih Pak De. Ya, Agak takut saya kritis di sini Pak Dehe, apalagi kalau ibaratnya menyinggung sebelah tetangga ya. Bagusnya ya. Silakan Om Saya Kem, Pak. ikuti- Silakan. Saya ikuti narasinya Pak Dehe aja lah. Soalnya kalau menyinggung-nyinggung nanti otomatis kan kena saya, ku kenakan sebelah. Iya, maksud Itu saya, makanya. Bang. Maksud saya, biar kita baku hantam, tapi jangan nyinggung sebelah. Nanti beda cerita lagi. Nah, itu masalahnya. Kalau kita baku hantam kan sesuai ayat saja. Semua itu situ. Oke lah Pak Dehe. Ini untuk memperdalam aja Pak Dehe ya. Ini Iya. lebih paham daripada saya juga. Saya agak bingung juga ini Bang ya, apa yang maksud Paulus ini katakan, karena ya maklum saya hanya belajar sesuai apa yang tertulis. Ya mungkin abang nanti lebih tinggi pengetahuannya, apalah salahnya kita berbagi, karena kata Paulus di sini, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kita cermati kata demi kata, seakan-akan Paulus ini yang memberikan kuasa kepada Allah untuk melakukan mujizat yang luar biasa itu. Kalau kita baca kalimat ini, tetapi kalau asumsi mungkin berbeda atau karangan-karangan. Coba abang tanggapin ini, saya kurang paham juga nih Bang. Maklum saya masih bocil. Begini Pak Dehe, kalau ibaratnya kita baca, saya maksud guys gini, supaya sebelah itu juga jangan naik pitam, bahwasanya buruk kali kitanya Kristen ini, yang kita percaya kok yang kayak gini gitu. Tapi kalau kita baca sepenggal macam Amsal yang Pak Dehe sampaikan itu sepenggal, iya namanya contoh. Coba baca dari atas sampai ke bawah sampai selesai. Otomatis kita dapat intisarinya. Apa intinya? Kalau cuma satu kata doang, satu bait aja yang kita baca, otomatis kan lain artinya. Masa kita disuruh macam Amsal itu, masa kita disuruh kita hantam bapak kita, kan nggak masuk akal. Padahal di situ contoh. Begitu Pak Dehe. Pas Berarti kalau kita ambil sepotong berarti Tritunggal. Ya, seadanya Yesus, Allah Bapa dan Paulus. Paulus kan tidak kita menjadi teladan utama kita kan Pak Dehe. Enggak, Ya. maksud saya Enggak. kalau Ya, kalau enggak begini, kalau kita berandai-andai dengan kata dia ini, Paulus, Yesus baru Yesus, Allah Bapa baru Paulus, kan katanya oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus Allah. Coba gimana Pak Dehe? Coba. Biar saya pahami kalimatnya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kan Nah, di situ itu daya, nah bahasa oleh Nias. Paulus. Nah bahasa Kan Nias dia- mane berwaulo adre watola ifajehi mujizat sebuah adre lobalangi. Ya coba baca, jangan sepenggal kalimat itu pasti ada dasarnya. Kalau kita ambil sepenggal tadi pasti yang bikin kuasa Ini kan Paulus. saya baca dari belakang ya. Coba baca dari belakang. Kalau soalnya kita ambil dari Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang penuh, kain yang pernah dipakai oleh Paulus, dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Selesai.
Berarti karena nama Paulus, saya pakai sapu tangan atau topi saya aja, saya letakkan di kepala orang, maka orang itu sembuh dan keluarlah roh-roh jahat. Jelas. Ya, yang punya kuasa kan di situ bukan Paulus, artinya. Kalau kita perhatikan kesimpulannya lah ya, kalau kita bilang itu Iya, kalau kita berasumsi oleh Paulusnya, makanya Tuhan kasih kuasa sama dia. Kan begitu macam Pak Dehe lagi nih. Karena Pak Dehe punya iman setitik. Nah, Tuhan memberikan kuasa kepada Pak Dehe untuk menyembuhkan. Bukan berarti Paulusnya yang apa dong Pak Dehe. Kan kita perhatikan oleh itu di ayat 12 berbeda dengan ayat 9 dan 10 dan 11. Di ayat 11 Paulus berkuasa, bahkan Tuhan pun bisa melakukan mujizat karena Paulus. Tetapi di ayat ke-12, siapapun yang membawa sapu tangan yang pernah dipakai Paulus akan sembuh. Saya pahami lah dulu Pak Dehe ya. Nanti saya bacain dulu. Nanti kalau kita ke depan kita bisa berdiskusi lagi Pak Dehe ya. Ini takut saya gini Pak Dehe, seakan-akan gini, saya tidak ingin ibaratnya menjelekkan kepercayaan saya, karena yang saya bilang ini kitab ini yang kita ikutin bukan kitabnya, keteladanan yang di dalamnya. Betul. Tapi menurut saya begini Bang, seandainya Paulus ini benar-benar pengikut Yesus, dia tidak pernah berkata demikian sebenarnya, sehingga umat tidak pusing. Coba kita baca lagi di ayat 1 Korintus ayat 4, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi di sini lagi dia mengatakan bahwa dia bapa dari semua orang yang percaya kepada Yesus. Sama seperti Abraham. Abraham kan julukannya bapa dari orang-orang beriman. Memang konyol sekali nih Paulus ini, sering menyamakan dirinya dengan Tuhan. Saya ini percaya kepada Yesus. Saya percaya. Saya Kristen dari sekarang sampai seterusnya. Langit dan bumi ini pun runtuh, tetap saya pengikut Yesus. Tetapi perkataan Rasul Paulus agak berbeda sedikit, membuat dilema begitu. Wajar Pak Dehe kalau agak dilema sedikit kita. Paulus ini kan latar belakangnya penjahat. Betul. Abang memang termasuk orang pintar. Iya, memang abang ini dulu Islam atau Kristen dari dulu? Sejak lahir Pak Dehe. Oh, ya berarti saya lebih kritis Pak Dehe. Dengan apa kepercayaan saya kritis. Itulah kita nggak bisa menyangka, kita harus kritis apa yang kita tahu sehingga kita mengerti. Tapi begini Bang ya, kita bukan saya menjelekkan, saya tidak menjelekkan Paulus, tetapi saya curiga apa yang disampaikan Yesus bahwa bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, tetapi hatinya tidak. Bangsa ini bibirnya memuji saya, tetapi hatinya tidak. Yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Saya curiga ini perintah Paulus ini. Karena Yesus mengajarkan berdoa itu sujud. Lalu mana ada sujud di Kristen? Haleluya. Begini joget-joget. Itu di Kristen sekarang loh. Itu bagi yang Kristen kan gak semua cuma satu Kristen, semua yang ada yang tenang itu yang namanya Protestan. Tapi sekarang goyang-goyang kan karismatik. Beda Bang, ada juga yang joget-joget. Nanti kukirim lah sama abang. Bilang Kristen cuma satu loh. Makanya saya bilang tadi kalau ibaratnya disamakan semua, itu kan tata gerejanya. Iya memang begitu abangku. Jadi saya meragukan juga perkataan beliau ini, karena dia kalau kita ambil sepotong, dia lebih tinggi daripada Allah.
lebih tinggi daripada Allah, dan dia saja penjahat. Makanya dia kutuk Yesus itu, dia mengatakan terkutuklah orang yang disalibkan. Kan ada mulai lagi Pak Deh. Lalu pertanyaannya, yang disalibkan yang mana yang terkutuk ini? Kan begitu. Kan ada 3 yang disalibkan. Yang mana yang maksudnya? Dia kan nggak jelaskan yang mana itu. Tapi gini Pak Dehe, pada dasarnya kan ibaratnya yang kita ratakan ya, rata-rata kita gunakan dalam kehidupan kita di antara kitab-kitab ini. Penulis ini Matius, Lukas, Yohanes. Apa satu lagi? Itu soalnya itu lebih mendominan cerminan Yesus, itu pengabarannya. Ya betul. Itu kalau yang lain ini kan banyaknya ke duniawi ya. Ya kita bilang kalau zaman sekarang ya framing ya. Ya betul. Framing. Tapi saya bingung loh Bang, kenapa banyak oten menyerang saya ketika saya bernarasi mengenai Efesus pasal 2 ayat 15, bahwa di sana Paulus mengatakan dengan matinya sebagai manusia maka dengan segala ketetapan dan hukum Taurat itu dibatalkan. Kan dia yang ngomong, itu bukan saya. Tetapi saya diserang oten itu, ratusan DM saya itu dimaki-maki, baik orang Nias, orang Timur, orang Medan. Saya itu kalau saya buka itu ratusan, bahkan sampai bisa lebih 700 maki-makian semua yang ada. Pak Dehe kan nyenggol kita kan. Artinya sebenarnya bagus, artinya untuk ini kan tujuannya untuk membangun. Ya, mana betul. yang salah kita salahkan, yang mana yang benar perlu diperharui. Ya betul. Ini kenapa, alasannya kenapa seperti ini kan gitu tujuannya. Kalau sebelah kan nggak, ibaratnya saya senggol ke sebelah, takutnya ini baru atau kemarin itu saya langsung, aduh saya paham. Walaupun ya, makanya saya turunkan abang daripada Puyek, udah saya amankan. Nah begitulah Pak Dehe kalau ibarat. Kita diskusi nanti, kita cari pendeta-pendeta yang benar-benar pendeta lah, maksud saya, yang benar-benar bisa membantah apa kata Paulus ini yang dimaksudkan di ayat 11 ini. Tapi Pak Dehe izinlah Pak Dehe, saya harus mendapatkan jawaban dari perkataan Pak Dehe sama Mikana. Udah jadi nggak itu sama Pak Dehe? Saya belum coba, tapi kalau kita coba itu tidak baik karena dilarang dalam firman Tuhan. Tapi kan Pak Dehe janji harus ditepati Pak Dehe. Kalau boleh udah di samping Pak Dehe lah. Saya jamin abang, selagi dia bernafas dan memuji Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bisa kita bawa dia, mati dia kalau enggak. Pak Dehe semana di fakirnya Pak Dehe terserah ya Allah. Karena saya percaya ilmu yang Bapak siapa yang dari Gido dulu itu, saya punya ilmu itu dari Pak Gido yang preman itu. Ketika dia ditangkap lalu diludahin orang, ada itu dari Gido. Ketika dia ditangkap dan diludahin si perempuan, dasar kau bang, saya udah ingatkan kau jadi preman, diludahin dia di pasar. Maka seketika itu dia ambil bayangan perempuan itu dan diambillah napas. Ketika dia bernapas maka belum 5 menit cewek itu memeluk dia. Di Pulau Nias loh ini yang terjadi. Iya, itu kan di zaman dulu. Menduakan Tuhan itu kan udah biasa di kehidupan kita dulunya. Gitu. Kalau sekarang kan kita kurasa kalau ibaratnya pemuda-pemuda zaman sekarang ya ada yang rata itu nggak percaya begituan kan gitu. Tetapi saya masih yakin bang, saya pernah coba. Yakin pun saya Pak Dehe, yakin saya. Intinya kita bilang saya tadi itu menduakan namanya. Perdebatan antara Pak Dehe Waruwu versus seorang pendeta yang notabene pengikut setia Paulus berlangsung sangat seru dan panas. Pembahasan sempat melebar ke berbagai arah, namun inti diskusi tetap tajam pada poin utama yang terus ditegaskan oleh Dehe Waruwu dengan menunjukkan ayat langsung dari Bible terungkap bahwa Paulus mengaku sebagai bapa bagi jemaat. Tidak berhenti sampai di situ, Dehe Waruwu kembali mengukit isu krusial lainnya. Paulus disebut sebagai sosok yang membatalkan hukum Taurat, sesuatu yang dinilai bertentangan dengan ajaran Yesus yang justru menegaskan ketaatan pada hukum Musa. Perdebatan sesama anak-anak Theos ini pun
menjadi tontonan yang bukan hanya panas, tetapi juga penuh pembongkaran doktrin. Kita nantikan episode selanjutnya dari perseteruan sesama anak-anak Theos yang pastinya akan semakin seru, tajam, dan menghibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.